Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan Desember 2021. Seperti biasa, aku akan bacakan intro pengingat untuk kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang general, readingan yang umum. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi kamu, bisa juga enggak ya. Ini bukan private reading. Jadi kalau memang tidak sesuai, ini mungkin bukan readingan untuk kamu gitu ya, kamu bisa cari placement yang lain ataupun kamu bisa move on cari tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kamu tidak sesuai dengan segala sesuatu yang ada di dalam video ini, dengan akunya, dengan cara aku bawain ya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau kamu tidak suka, please silahkan move on ya. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan selamat datang buat kalian semua yang baru kenal sama Katanya Tarot Indonesia. Kita akan masuk ke dalam readingan yang akan dibagi jadi dua. Yang pertama adalah untuk yang single dan yang berikutnya adalah untuk yang couple-nya. Oke? Oke, mari kita masuk ke pada readingan kalian masing-masing. Oke, Pisces single. Ini adalah untuk kalian yang Pisces Desember 2021 energi cinta asmara ya. Kita punya Seven of Pentacles dalam keadaan tegap yang tadi jatuh dalam keadaan tegap. Dalam perspektif aku dalam keadaan tegap. Tetapi kalau yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu tuh kayak kamu lagi fokus, lagi konsentrasi terhadap satu hal, di mana kamu ingin membangun hal ini. Ini bisa ya buat beberapa dari kamu lagi fokus di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam juga buat beberapa dari kamu ini ada masalah dengan bukan masalah tetapi hal berhubungan dengan uang, dengan pekerjaan, dengan karir kamu, dengan bisnis kamu gitu ya. Yang aku lihat kamu sedang menginvestasikan, memberikan pikiran kamu, perhatian kamu, fokus kamu, perasaan kamu, waktu, tenaga, bahkan mungkin buat beberapa dari kamu menginvestasikan uang kamu terhadap sesuatu gitu, dan kamu ingin ini adalah bisa berkembang. Tetapi kalau ini juga bisa karena adalah pembacaan mengenai cinta asmara, ini bisa jadi mungkin kamu sedang menginvestasikan waktu kamu terhadap seseorang gitu ya. Mungkin lagi PDKT buat beberapa dari kamu. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Cuman kalau yang aku lihat dengan adanya si Nine of Cup ini dalam keadaan terbalik, apa yang kamu berikan, apa yang sudah kamu lakukan dan kamu berupaya untuk berinvestasi di situ, itu kayaknya kok hasilnya ataupun hal-hal yang kamu harapkan dari apa yang kamu berikan ini nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Mungkin kamu udah deket-deket sama orang, kamu mungkin mikir, oh kayaknya orang itu juga suka, kamu udah banyak ngobrol sama dia, kamu udah banyak ngeluangin waktu, kamu juga mungkin udah ngasih hal yang lain gitu ya, mungkin kamu udah kasih hadiah dan lain sebagainya, itu contoh gitu ya. Tetapi ternyata apa yang ada di benak kamu gitu ya, apa yang kamu harapkan dengan apa yang kamu lakukan ini nggak seperti harapan kamu dengan adanya si Nine of Cup ini. Jadi ada hal-hal yang kamu inginkan, cita-citakan, harapkan tidak sesuai gitu loh dengan kenyataan yang ada. Dan buat beberapa dari kamu ini ada masih cita-cita kamu yang masih belum tercapai, sehingga kamu lagi berupaya supaya bisa mewujudkan hal tersebut. The High Priestess dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu, ketidak terwujudan cita-cita kamu ini masih sering sekali bikin jadi beban di dalam pikiran kamu. Kamu banyak berpikir, kamu kadang-kadang overthinking ya. Dan kadang-kadang pikiran-pikiran kamu ini
apa ya, bukanlah sesuatu yang benar kadang-kadang gitu loh, tetapi saat kamu berandai-andai, saat kamu berasumsi, kamu seakan membuat skenario sendiri. Dan buat beberapa dari kamu gitu ya, kadang-kadang saat kita melihat uh, satu cerita yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dan mungkin itu menyebabkan satu kekecewaan gitu loh di dalam diri kita. Kita berusaha untuk mengubah skenario itu sedemikian rupa. Dan kadang-kadang itu yang bikin kitanya makin keteken, makin stres, makin frustasi gitu loh. Untuk menerima sesuatu mungkin tidak gampang. Tapi untuk mempertahankan sesuatu yang sudah tidak seharusnya kita pertahankan, itu malah bikin kita lebih berat gitu loh. Bebannya lebih berat, dampaknya lebih nggak enak lagi. Dan seringkali membuat orang tersiksa. Karena apa? Dia terus berusaha ngelawan apa yang, ya ini kenyataannya. Tapi ketidakterimaan itu membuat, coba kalau seandainya, kalau misalnya ini, nah dirubah kan tuh, coba ceritanya kalau misalnya gini. Nah itu tuh makin bikin kamunya makin stres gitu loh, tanpa mungkin kamu sadari. Kamunya jadi nggak tenang, kamunya jadi nggak punya damai sejahtera gitu ya, kedamaian. Dan saat kita belum bisa berdamai dengan segala hal di masa lalu yang udah kita lewatin, ya itu akan merampas damai sejahtera itu, ketenangan dan ketentraman dan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Knight of Swords. Buat beberapa dari kamu, maaf kalau ada suara-suara ya. Ini soalnya masih pada renovasi di sekeliling rumah aku gitu ya, dan kadang-kadang ada yang geser-geser dan segala macam, jadi menimbulkan suara-suara yang mungkin mengganggu, tapi mungkin juga nggak ketangkap karena aku berusaha sedekat mungkin dengan mic aku gitu ya. Nah, buat beberapa dari kamu, ini aku lihat seperti yang tadi aku bilang. Ada sesuatu yang kamu usahakan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, dan ini membuat kamu kayak frustasi gitu loh. Dan ini membuat kamu punya dorongan-dorongan untuk menyikapi hal tersebut, untuk mungkin apa ya, bereaksi. Cuman kalau yang aku lihat pesannya di sini, mungkin kamu pengen ngomong gitu ya dengan seseorang tertentu atas perbuatannya dia, atas apa yang dia lakukan, yang membuat kamu. Tapi ini yang aku rasakan gitu ya dari kartunya. Pikiran kamu lagi nggak tenang, perasaan kamu pun begitu. Dan ini saling mempengaruhi. Sehingga kamu bisa jadi melakukan ataupun mengatakan hal yang malah bikin situasi kamu makin rumit. Hal yang mungkin kamu nanti saat kamu udah mulai tenang, kamu, ya kenapa gua ngelakuin itu? Bisa menyesali gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat di sini, ada baiknya sebelum kamu melakukan sesuatu ataupun kamu melakukan satu tindakan ataupun kamu bereaksi ataupun kamu mengatakan dan lain hal sebagainya yang berdasarkan luapan-luapan emosi kamu, coba tahan sebentar. Lakuin apa dulu kek selama beberapa jam gitu ya. Ataupun misalnya kamu mau mau ngetik nih sama orang dengan emosi yang lagi meluap-luap gitu ya. Ya pastinya karena dia berbuat sesuatu yang membuat kamu seperti ini. Coba kamu ketik di notes dulu. Simpen dulu, 1 jam kemudian coba kamu baca. Kamu baca dan ya kalau kamu ngerasa ya nggak apa-apa ya sih, kirim aja gitu loh. Cuman aku ngelihat di sini seperti ada pesan di mana bisa jadi impulsif kamu ini menyebabkan satu hal yang kamu sesali nantinya. Misalnya, kamu mengharapkan orang ini bersama kamu
dan kamu udah ngabisin mungkin lama waktu untuk berdekatan dengan mereka, PDKT sama mereka dan sebagainya, mungkin sepertinya dekat tapi belum ada status dan lain sebagainya gitu ya. Dan karena ada satu lain hal dan mungkin ada hal-hal yang kamu nggak tahu gitu ya, ataupun hal-hal yang ditutupin sama mereka dan akhirnya kebuka dan akhirnya kamu ketahui, ini kamu punya satu luapan yang kayak kamu ingin mengkonfront mereka gitu ya, kamu pengen ngomong segala sesuatunya. Dan mungkin pada saat itu kamu merasa gue berhak ngomong itu, gue berhak ngelakuin itu, gue berhak uh, mempunyai reaksi seperti ini gitu loh. Dan kamu mengharapkan mungkin mengharapkan respon tertentu dari dia, tetapi bisa jadi nggak seperti itu. Dan pas kamu ngelihat flashback ke belakang gitu ya, kenapa ya gue ngomong ini, kenapa ya gue ngomong itu, kenapa gue ngelakuin ini, kenapa gue ngelakuin itu. Kamu ngerasa mungkin jadi aneh sendiri, kamu mungkin ngerasa itu adalah hal yang ridiculous gitu ya untuk kamu lakukan, ataupun hal-hal yang membuat kamu jadi kehilangan hal yang sebenarnya kamu inginkan gitu loh. Jadi ini ada impuls-impuls yang perlu kamu teliti gitu loh. Eight of Cup. Iya, kalau yang aku lihat mungkin kamu sudah menginvestasikan waktu dan diri kamu terhadap satu terhadap seseorang gitu ya. Tetapi ini mungkin hubungannya nggak jelas, statusnya nggak ada gitu. Cuman kamu ngelihat gua udah banyak melakukan banyak hal gitu ya. Tapi dia bisa pergi begitu saja. Cuman kalau yang aku lihat orang ini mungkin apa yang dirasakan dengan satu dan dua orang ini mungkin enggak sama, dan tidak ada orang yang memperjelas hal tersebut. Mungkin gengsi, mungkin ya udahlah gue anggap kayaknya dia suka gitu ya, berandai-andai. Dan ini asumsi-asumsi kita itu kan kadang-kadang kan memperumit keadaan dan situasi yang sebenarnya mungkin tidak serumit itu. Tapi dikarenakan tidak adanya kejujuran, tidak maunya berkomunikasi, tidak mau berkata, nggak mau speak up gitu ya. Kalau ada sesuatu yang bingung ya ditanyain, sesuatu yang nggak jelas ya ditanyain, sesuatu yang nggak pasti ya ditanyain. Cuman kadang-kadang ada orang yang nggak mau, nunggu, 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 nunggu. Nah begitu misalnya orang ini akhirnya tidak gitu ya, dia ngerasa hancur sendiri gitu loh. Padahal mungkin ada kesempatan untuk dia nggak perlu selama itu dan sebanyak itu melakukan pengorbanan dan menginvestasikan diri dan waktu dan tenaganya dia, nggak semakin parah, ngerti nggak? Karena yang aku lihat di sini, apa yang dia tanamkan itu kayak ditinggalin gitu aja sama orang ini gitu. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi nggak terima gitu ya. Iya kan? Tidak ber kayak nggak bersambut gitu loh. Nggak dua arah. Buat beberapa dari kamu ini adalah perasaan yang hanya searah. Cuman mungkin orang ini dikala dia lagi punya beban, dia lagi punya masalah, dia mungkin juga punya masa lalu yang mungkin dengan adanya orang yang ada di samping dia, adanya orang yang diajak ngomong, dia ngerasa ada apa ya, ada tempat untuk bersandar gitu ya, ataupun ada orang yang menjadi temannya dia. Tetapi mungkin mereka sendiri tidak ke arah sana ngelihatnya. Sedangkan yang ini melihat mereka mau sama mereka, mau cerita, mau curhat, mau berbagi, mau menghabiskan waktu berlama-lama teleponan, mau surat-suratan dan lain sebagainya, apa aja deh, sampai jalan-jalan, sampai makan bareng dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mungkin menganggap itu ya biasa aja selama belum ada komitmen. Selama belum ada komitmen, gue nggak punya tanggung jawab dong. Dan gue kan nggak pernah punya statement apa yang gue rasakan. Mungkin buat mereka ya gue nganggap lu sebagai temen gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat,
dengan adanya Six of Wands dalam keadaan terbalik di sini, dengan kepergian orang ini dan melihat orang ini ngeliat apa yang kamu dan kamu punya untuk mereka ini seperti satu hal yang tidak ada artinya mungkin gitu ya. Padahal gue udah ngasih segala sesuatunya mungkin untuk mereka. Dan mungkin kamu orang yang gue nggak perlu status, gue nggak perlu eh, hal-hal yang muluk-muluk dan lain sebagainya, ya jalanin. Nah, hal-hal seperti ini memang buat beberapa orang bisa diaplikasikan gitu ya. Tetapi kalau kamu berekspektasi, iya kan itu untuk kecewa, pasti ada. Orang yang udah jadian aja, udah pacaran, udah nikah bahkan. Kans untuk kehilangan, kans untuk ditinggal, kans untuk itu aja ada. Apalagi dengan hubungan yang tidak jelas, tidak pasti. Dan mungkin ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari kamunya sendiri terhadap orang ini. Bagaimana perasaan dia, apa yang dia rasakan bersama gue, kenapa dia pergi, apa yang kurang dari gue, apa yang salah. Mempertanyakan lagi, dia waktu itu kayak gini sama gue kenapa dong, dan lain sebagainya. Hal-hal kayak begitu tuh justru makin bikin kamunya makin tertekan, makin stres gitu loh. Nine of Wands. Tapi kalau aku lihat, kamu sendiri melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya orang ini tidak ceritakan sama kamu. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu ya dia pergi begitu saja. Mungkin pergi begitu saja dengan artian benar-benar pergi gitu aja, ninggalin, ghosting. Karena dia lihat kok kayaknya kamu mengharapkan sesuatu, sedangkan dia nggak bisa ngasih sesuatu itu ke kamu. Ataupun mereka ya saat kamu eh, ya pergi dengan kayak apa ya, with a simple words gitu loh, yang kayaknya, hah, selama ini kita udah menghabiskan waktu dan lain-lain sebagainya macam, lu pergi dengan hanya kata bye gitu ya, oke, thank you, bye gitu, contohnya sesimpel itu, seakan-akan gak ada meaningnya sama sekali. It's so short. Iya, kamu ingin mendapatkan, buat beberapa dari kamu pengen mendapatkan satu kejelasan karena kamu ngerasa kayak nggak jelas gitu loh. Dan ini yang mengganggu sekali. Kamunya jadi nggak bisa move on, kamunya nggak bisa ngerelain, kamunya nggak bisa menerima, kamu nggak bisa menuluskan, kamu nggak bisa. Itu tuh kayak ada yang nggak bisa. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu, dan ketidakmengertian dan ketidakjelasan ini membuat kamu ya jadi frustasi. Kamu pengen bicara dengan orang ini, pengen mungkin membuka komunikasi dengan orang ini dan menuntut kejelasan. Tapi kalau orang ini sudah meninggalkan kamu, apapun alasannya mereka, tapi mereka sudah walking away, terus buat apa? Mau memperjelas juga buat apa? Gitu loh. Kamunya sendiri yang harus punya sikap dan ketegasan juga terhadap diri kamu sendiri, bahwa udah, dia udah pergi, dia udah nggak menghargai gue, dia nganggap gue nothing gitu ya buat beberapa dari kamu, dia udah mempermainkan perasaan gue dan lain sebagainya. Terus buat apa? Stop thinking about them, berhenti ngarepin mereka, berhenti mikirin mereka, berhenti berandai-andai, berhenti untuk mengubah segala skenario ini, dan bacalah skenario yang ada dengan mata yang terbuka, dengan kenyataan dan kebenarannya, dan telenlah itu, proseslah itu.
Jadi berikut-berikutnya kamu bisa belajar dari semua ini. Sama orang yang jelas-jelas aja. Yang jelas maksudnya, jelas apa tujuannya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini kamu PDKT agak panjang gitu loh dengan seseorang. Mungkin bukan hanya bulanan, mungkin udah masuk tahunan. Dan kamu mungkin merasa, oh kan ada kan yang namanya nggak ada kejelasan berhubungan gitu ya. Dengan tidak adanya status yang jelas, tapi ya yang penting kan perasaannya. Iya kalau dua-duanya sama. Kalau hal-hal kayak gini kadang-kadang dipergunakan oleh orang-orang tertentu sebagai jalan keluar pintas. Jadi selalu yang aku pesenin buat klien-klien aku gitu ya, yang misalnya ada di dalam hubungan tapi tidak ada statusnya, dia nggak ngerti apa-apa. Terus aku bilang loh, kalau kamu merasa tidak nyaman dengan segala ini, ya kamu harus mengatakan kejujuran, kamu harus mengambil tindakan, kamu harus mengambil satu keputusan, kamu harus bicara. Daripada kamu tunggu, sooner or later kamu tetap harus bicara. Mau tunggu kapan? Mau tunggu sampai dianya caw, kayak cerita ini? Ataukah kamu ya berani untuk speak up? Tapi kalau tidak berani untuk speak up, jangan berharap. Selama belum ada kejelasan, jangan pernah ada harapan bahwa ini akan kemana, bahwa ini akan kemana, itu jangan. Anggap aja kamu lagi main di taman bermain, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang, tapi nggak mengharapkan satu orang untuk, begitu harapan itu muncul, kamu punya ekspektasi, kekecewaan, kans untuk kecewa itu pasti ada. Triosurge, kecewa, sakit hati, hancur rasanya saat mereka pergi. Sedangkan gue udah menanamkan banyak hal, mengorbankan banyak hal, memberikan banyak hal, tapi semuanya tidak terjadi seperti apa yang gue harapkan. Apa yang gue harapkan, dia tidak punya intention seperti apa yang gue harapkan. Dan gue selama gue struggle, ini hanya membuat gue makin frustasi, makin rumit, makin stres. Dan gue pengen ngelakuin sesuatu, gue pengen ngomong, gue pengen melakukan ini, gue pengen kejelasan dari orang ini. Pertanyaannya, and then what? Lalu apa? Kalau mereka sudah dengan mudahnya walking away dari your life gitu ya, kehidupan kamu, dari diri kamu, mereka sudah tidak mau ada di situ. Lalu kamu bicara, kamu mau samperin, kamu mau ngapain? Kalau orang sudah mau pergi, apa yang kamu bisa lakukan untuk membuat mereka kembali? Dan saat mereka kembali, saat kamu misalnya udah marah-marah ataupun kamu dengan tuntutan dan lain sebagainya, saat mereka oke, jadi maunya apa? Nggak bisa kita maksa orang. Gitu loh. Dan kamu pun memaksakan ini, meminta kejelasan dan lain sebagainya pun, itu hanya akan, ya apa habis itu? Ceritanya tetap sama. Ceritanya tetap sama. Skenarionya sudah, yaitu keputusannya adalah keputusan yang kamu buat untuk diri kamu. Berani memutuskan, oke, ini udah harus gua tutup. Ini segala kekecewaan itu udah harus gue putusin dari hati gue. Karena kalau enggak, itu akan selalu kamu keret-keret ke depannya. Kamu akan selalu ngerasa kecewa, menanti-nanti hal yang tak pasti, gitu ya. Ya, move on. Oke, Pisces? Move on. Ketegasan itu bukan hanya kamu lontarkan ke orang lain, tetapi kepada diri kamu sendiri. Untuk melakukan juga yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Kamu juga perlu untuk bisa tegas dengan diri kamu sendiri. Oke? Oke. Oke. Ini adalah untuk Pisces. Terima kasih sudah nonton videonya. Kita lanjut ke yang couple-nya.
Pisces yang berpasangan, ini adalah energi cinta asmara Desember 2021 ya, untuk yang couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Ten of Swords sedang mengupayakan perbaikan kalau aku lihat di sini. Jangan sampai hubungan ini berakhir, jangan sampai buyar, jangan sampai berantakan, jangan sampai gua kehilangan. Rasanya itu sampai seperti itu. Rasanya yang aku rasain seperti itu. Mempertahankan situasi, mempertahankan hubungan, mempertahankan seseorang. Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Ya, masih belum menyerah, uh, masih ingin berusaha, berupaya, masih pengen melakukan apa yang gue bisa untuk bisa mempertahankan situasi dan kondisi ini. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Aku tuh jadi ingat lagunya Adele. Ini kayak gini loh. Ada orang, misalnya ya, kamu berhubungan dengan orang yang mungkin dia banyak komplain, mungkin dia banyak ya namanya dalam hubungan. Kalau ada masalah, bukan hanya diakibatkan satu orang, tapi juga ada peran serta orang yang lainnya. Namanya dalam hubungan gitu ya. Saling bersangkutan, saling punya apa ya, saling punya kontribusi gitu loh. Walaupun mungkin dilihat dari sisi yang ini nggak salah, di sisi yang ini itu yang salah gitu ya. Kalau digituin nggak bakal selesai-selesai, nggak bakal ketemu ujung pangkalnya. Tetapi kalau yang aku lihat tuh seakan-akan ada orang yang banyak mengeluhkan hal-hal gitu ya, baik di dalam hidupnya, baik di dalam diri pasangannya, baik di dalam hubungan ini. Banyak hal yang dia keluhkan, banyak hal yang dia nggak terima, banyak hal yang dia tuntut mungkin juga, tetapi untuk melakukan sesuatu untuk membuat hal itu bisa diperbaiki, ataupun untuk memperbaiki atau ngebenerin gitu loh, hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, ataupun ngomongin, ataupun apapun gitu ya, kayak dia nggak mau gitu loh, kayak dia nggak mau melakukan hal tersebut, tetapi dia mungkin asik menuntut saja gitu. Ataupun di sini hubungan ini sedang diupayakan untuk diperbaiki, untuk dipertahankan, walaupun sudah banyak masalah, walaupun sudah banyak hal yang menyakiti hubungan ini, menyakiti komitmen ini. Tetapi yang aku lihat di sini adanya orang yang tidak mau berkontribusi dalam penyelenggaraan perbaikan hubungan ini gitu loh. Dan ini mungkin yang memperlihatkan kayak kok kayaknya udah nggak ada lagi sih prospeknya nih hubungan, nggak ada masa depannya, nggak ada celah, nggak ada solusi, nggak ada, nah itu. Dan seakan-akan masalahnya tuh kayak gini-gini terus gitu loh. Yang terjadi tuh itu gitu terus. Mungkin ceritanya lain, tetapi intinya sama. Dan sepertinya hal yang sebenarnya sudah terjadi tapi tidak pernah dipelajari, nggak pernah dicari kenapa ya kita kok begini terus, kenapa ya hubungan kita kok begini terus, kenapa ya kok kita kok berantem terus, dan lain sebagainya. Cuman nggak pernah mau saling mungkin membuka gitu ya, ataupun ya ini komunikasinya bagaimana, sehingga tahu, oh waktu itu kita kan udah pernah begini tuh gara-gara ini. Sehingga pas di saat kita ngomongin dan tahu penyebab-penyebabnya, sehingga kita bisa memperbaiki hal tersebut dan mengantisipasi ataupun sama-sama belajar untuk jangan melakukan hal tersebut lagi gitu loh. Nah ini tuh rasanya kayak ya udah bikin salah terus jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama gitu terus gitu loh. Jadi ada rasa kayak tidak mempelajari hal yang sebelumnya terjadi. Ini bisa di dalam hubungan ini, ataupun ini adalah hubungan-hubungan sebelumnya yang mungkin skenarionya kurang lebih sama.
Queen of Pentacles dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik sekali. Di dalam hubungan ini, orang yang kamu dealing ini adalah orang yang mungkin suka pengeretan gitu ya, orang yang minta terus, tapi nggak pernah usaha, sehingga yang satu lagi ini adalah, mungkin ini kamu ataupun mungkin ini sebaliknya, yang mensupport, yang memprovide, yang mensupport dalam masalah materi, tetapi juga bisa masalah lain. Cuman yang aku lihat ini kayak apa ya, bukan kayak antara, tapi seakan-akan kayak ibu dan anak gitu loh. Dimana ini anaknya yang terus ngelitis, bikin salah, bikin tingkah dan lain sebagainya. Nah ini yang satunya lagi, ini yang ngurusin, yang merbaikin, yang beresin, yang nyelesain, kayak begitu. Yang ngurusin segala rupa gitu loh. Sedangkan yang ini pasangannya kayak nggak mau tahu. Dia maunya terima beres. Dia maunya terima jadi. Termasuk di dalam kalau misalnya kamu memang sedang berusaha untuk memperbaiki si hubungan ini. Kamu melihat di satu sisi orang ini tidak melakukan hal apa-apa untuk memperbaiki. Tapi kalau ada apa-apa dalam hubungan ini, dia yang nomor satu untuk mengeluh, dia yang nomor satu untuk nunjukin segala kesalahan. Dimana yang ini yang berusaha untuk mempertahankan si hubungan ini. Dan berusaha untuk memberikan apa yang diminta sama si pasangannya ini supaya pasangannya ini mau tinggal, mau tetap, mau bertahan ada di dalam hubungan ini. Itu rasanya seperti itu. The Fool card. Iya, kamu mungkin punya kekhawatiran. Satu yang aku lihat adalah kekhawatiran hubungan ini bakal berantakan, kamu akan kehilangan orang ini ataupun kamu akan kehilangan si hubungan ini. Kamu nggak confidence bahwa you can be happy or you can still live your life with or without this person. Sehingga kamu berusaha mengadjust, beradaptasi, berusaha untuk berkompromi, berusaha mentolerir, menyamakan, membuat supaya kamu bisa mempertahankan ini, gitu loh. Dengan memberikan apa yang mereka pengen. Ini tuh kayak same old gitu loh. Ini bisa yang tadi aku bilang, cerita yang lama, cerita yang sama, berulang. Ini bisa di dalam hubungan ini ataupun ini kamu membuat, kayaknya kok cerita cinta gue kok begini terus sih, gitu. Oke, kita lihat ya. Nine of Cup, Nine of One, oke, Queen of One. Oke, buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini ada satu pihak yang selalu bukan, mungkin bisa dibilang greedy gitu ya. Greedy itu seakan-akan segala sesuatu apa yang dia mau, dia hanya ingin senang-senang sendiri, dia hanya ingin menikmati dirinya sendiri, dia hanya ingin menikmati segala sesuatunya untuk gua, seakan-akan dia itu the center of the universe. Segala sesuatunya mengenai dia, apapun segala sesuatunya adalah mengenai dia. Tidak ada orang lain. Seakan-akan seperti itu. Kesenangan mengenai dia, gitu ya. Yang paling susah itu dia, yang menjadi korban itu dia, yang paling menderita itu dia, dan segala sesuatu itu selalu mengenai dia.
Dan buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang bisa jadi memang attention seeker gitu ya. Orang yang suka mencari perhatian, yang selalu haus kasih sayang, tidak pernah puas, tidak pernah cukup, tidak pernah pun menghargai apa yang dia miliki pada saat ini. Buat beberapa dari kamu, you are dealing with someone who have other people. Ya, ada orang lain di sini. Cuman mungkin kamu berusaha mempertahankan hubungan ini karena kamu nggak mau kehilangan dia, dan akhirnya jadinya kayak kamu harus ngalahin diri kamu sendiri, rela menjadi option di saat kamu memprioritaskan orang yang pastinya ya sangat tidak mengenakan. Tapi kalau ditanya, kamu membiarkan hal itu terjadi gitu loh. Sorry to say, you let these things happen. Kamu membiarkan orang ini berhura-hura sendiri, bersenang-senang sendiri, menikmati segala hal sendiri, bersenang-senang di atas penderitaan kamu. Tetapi masalahnya yang aku lihat, dengan ketidakterimaan kamu, dengan keinginan kamu terus mempertahankan ini semua, dan mungkin kamu percaya bahwa orang ini adalah satu-satunya yang terbaik untuk kamu, sehingga kamu menurunkan standar kamu sampai ke mereka. Ngerti nggak? Ten of Pentacles ya, buat beberapa dari kamu bisa jadi ini ada hubungannya dengan keluarga ya. Mungkin kamu sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan ini adalah pertimbangan-pertimbangan kamu. Understandable ya, tetapi kembali lagi, jangan menurunkan standar kamu untuk memuaskan orang lain di mana mereka ya memperlakukan kamu dengan tidak baik gitu loh. Kamu juga punya diri kamu, hidup kamu, dan mungkin kalau ini menyangkut masalah anak dan sebagainya, yang juga look up to you gitu loh, buat spesifik kamu. Tapi kalau ini belum nyampe masalah keluarga dan lain sebagainya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu sudah berkeluarga tapi belum punya anak gitu ya. Tetapi kamu mungkin buat beberapa sudah punya angan-angan ingin berkeluarga, punya rencana, sudah dekat dengan keluarganya keluarga gua sudah menerima dia dan sudah dekat dengan dia dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi saat kamu berada bersama dengan orang yang sudah banyak menyakiti kamu hanya dengan satu idealis untuk supaya tetap melaksanakan gitu loh apa yang sudah direncanakan, ya sooner or later gitu loh, tinggal kuat-kuatan. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik, Nine of Wands. Eight of Pentacles. Banyak distraction, banyak gangguan, banyak yang mengganggu hubungan ini. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi satu orang ini ingin bisa sampai menikah dan lain sebagainya. Cuman aku ngelihat ada orang yang gak mau susah gitu loh. Mungkin situasi kalian agak complicated, mungkin ada perbedaan yang besar sekali, mungkin ya masalah status, masalah umur, masalah budaya, masalah kepercayaan, keyakinan dan lain sebagainya. Dan dia ngelihat kok kayaknya sulit banget untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan sama pasangan gue. Dia ngelihat itu tuh udah langsung mundur gitu loh, nggak mau susah.
Ini yang aku lihat tuh, yang ini tuh nggak mau susah. Cuma kalau yang aku lihat di sini, hubungan ini sudah banyak sekali beban-bebannya. Hubungan ini sudah banyak sekali rintangan dan halangannya. Dan keep going gitu loh. Bukannya yang tadi aku bilang mengenai orang ini, bukannya berusaha untuk mengatasi dan mencari solusi, memperbaiki, tapi terus melakukan menambah beban di dalam hubungan ini. Sehingga yang ada, hasil segala kerja keras orang yang mengupayakan untuk mempertahankan hubungan ini ya jadi kayak sia-sia. Karena apa? Segala jeripaya dia untuk memperbaiki hubungan ini supaya bisa maju, supaya berkembang, supaya bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan. Ini seakan-akan ya digratilin, direcokin, diberantakin lagi. Apa yang udah dibangun diberantakin lagi. Pernah main Lego nggak? Nah, kalau kamu coba main Lego gitu ya, kamu udah bangun gitu ya. Nah, yang ini tuh suka nyentilin, suka nendangin, suka ini gitu loh. Jadi kayak udah kamu bangun, ini diberantakin lagi. Udah bangun lagi, diberantakin lagi. Udah bangun, dan lama-lama ya capek. Terus sampai kapan? Gitu. Sampai orang ini bisa bilang, udah cukup ya, gue berusaha. Udah cukup ya, gue berupaya, gue udah cukup untuk ngelakuin segala sesuatu yang gue kasih dan berikan di dalam hubungan ini dan kepada lo. Sampai dia bisa bilang cukup. Karena selama kamu terus-menerus memberikan pengertian, orang ini akan selalu melakukan hal yang sama. Mungkin dia sering bolak-balik, selingkuh sama ini, selingkuh sama itu, selingkuh sama ini, selingkuh dimaafin. Lama-lama dia terbiasa. Dia tahu bahwa, oh, dia gak bakal ngelepasin gue. Oh, dia bakal maafin gue. Oh, dia bakal terus ngasih apa yang gue pengen. Oh, dia gak bakal bisa hidup sama gue tanpa gue. Nah, Three of Cup dalam keadaan terbalik ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin gak semua ya, tetapi ini ada sinyal yang kencang sekali dengan adanya beberapa kartu nih yang buat aku gitu ya. Dalam pembacaan aku, ini adalah sinyal-sinyal di mana ada orang lain di sini. Tapi energi bisa terbolak-balik ya. Cuman yang aku lihat, orang di dalam hubungan ini ada satu yang gak mau susah, gak mau ribet. Dia mau cari amannya, dia mau senang sendiri. Dan sukanya memberantakin apa yang sudah dibangun yang satunya lagi dengan ulahnya dia. Bagaimana caranya untuk selama kamu masih berusaha bertahan, ya akan begini terus. Sampai kamu memutuskan si cycle itu dari segala situasi dan kebiasaan-kebiasaan dia. Dimana kamu berani untuk bilang cukup, untuk bilang sudah, untuk bilang aku tidak mau lagi memberikan apa yang lu minta, membiarkan lu memperlakukan gue semena-mena. Dan itu membutuhkan ketegasan, itu membutuhkan kamu yang mempunyai sikap. Jangan merendahkan standar kamu untuk nyenengin orang lain. Jangan menurunin standar kamu untuk ketidaksopanan ataupun kekurang ajaran atau kesemena-menaan orang lain. Kamu pun harus bisa yang namanya belajar berkata tidak, belajar untuk tegas, belajar untuk berdiri diri kamu sendiri, untuk membela diri kamu sendiri, untuk mempertahankan apa yang terbaik untuk kamu dan hidup kamu. Oke? Ini adalah untuk kalian Pisces. Aku lihat energinya Aries di sini. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Libra. Oke, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.